Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel kita Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya tanaman anthurium, teman-teman. Nah, ini contoh, ataupun kalau daerah saya sering disebut dengan tanaman kala. Nah, ini dia contoh tanamannya. Di sini yang kita bahas adalah tentang peracikan media tanamnya, teman-teman. Mungkin ini hanya sekilas saja, tetapi inilah gambaran umumnya. Yang dimana fase anakan yang seperti ini, yang baru dipecah ataupun baru keluar bijinya, ini lanjut ke fase yang agak lebih besar pada anakan seperti ini, yang belum keluar bunganya, lalu di fase yang seperti ini, yang dewasa seperti ini, yang sudah keluar bunganya gitu. Jadinya kita bakalan ngebahas yang namanya tentang peracikan media tanamnya. Kita bahas yang pertama, yaitu fase anakan, teman-teman. Anakan itu bisa diartikan bahwa di fase tanamannya baru tumbuh ataupun baru pecah dari biji, kurang lebih umur 1 bulan, ataupun baru dipecah dari indukannya yang seperti ini. Biasanya anakannya ada. Ini dia bentuk anakannya. Untuk porsi media tanamnya sendiri, racikannya, di sini saya gunakan sekam padi, sekam kayu, dan tanah hitam. Tanah hitam boleh humus, teman-teman. Untuk konsentrasinya sendiri, kalau teman-teman gunakan gampangnya itu adalah perbandingannya seperti ini. Tanahnya silahkan teman-teman gunakan setengah pot, lalu sekam padinya 1 pot full, lalu sekam kayunya satu pot full, gitu. Jadinya perbandingannya 0,5 1:1 gitu. Jadinya tanahnya hanya sedikit digunakan. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk tanaman anthurium sendiri, dia pada fase anakan seperti ini, dia belum terlalu banyak tumbuh akarnya. Biasanya akarnya hanya 1. Jadinya dia tidak butuh media tanam tanah yang bisa membuat akarnya itu terkontaminasi, teman-teman. Dan bisa membuat akar itu menjadi keras. Jadi gunakan media tanam yang poros, yang seperti tadi yang saya bilang. Kita bisa lihat, kita bongkar. Nah, ini dia akarnya masih seperti ini. Untuk media tanamnya kita bisa lihat, ini teman-teman bisa lihat, ini perbandingannya. Ini sekam kayunya, sekam padinya juga terlihat, lalu tanahnya hanya sedikit, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, itu dia. Selanjutnya ini masuk ke fase remajanya, teman-teman, atau semi dari anakan ke fase remaja. Nah, ini dia. Kalau di fase remaja, perbandingannya itu sudah 1:1, teman-teman. Nah, jadinya tanahnya teman-teman bisa gunakan 1 pot, sekam kayunya 1 pot, dan sekam padinya 1 pot gitu. Dia sudah mulai tahap ke tanahnya harus agak sedikit padat gitu. Teman-teman bisa lihat, kita bongkar lagi. Nah, ini dia. Kenapa harus sedikit padat? Karena teman-teman bisa lihat akar itu dia sudah membentuk, dia harus menggenggam, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman hanya gunakan perbandingan 0,5 1:1 dengan media anakan tadi, akar bakalan tidak bisa kuat seperti ini ataupun mengikat seperti ini gitu. Jadinya silahkan teman-teman gunakan perbandingan 1:1 dengan ketiga media itu tadi gitu. Ini dia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fase tanaman yang sudah berbunga ataupun fase tanaman yang dewasa, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi untuk perbandingan media tanamnya sendiri, kalau fase remaja tadi kan 1:1. Sedangkan kalau di fase dewasa ini, teman-teman harus kurangin yang namanya sekam kayunya. Jadi perbandingannya adalah 1:0,5:1 gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau teman-teman gunakan terlalu banyak ataupun berbanding 1 sekam kayunya tadi, maka tanah itu dia bakalan cepat menyusut, teman-teman. Gitu dia, kekurangan sekam kayu itu tadi seperti itu. Yang awalnya nanti mungkin tanaman teman-teman beri padat seperti ini, penuh seperti ini, lama-kelamaan karena sifat tanaman kayu itu ataupun sekam kayu itu dia terurai oleh tanah, tanaman ini bakalan jatuh ataupun dia bakalan terbuang gitu ke bagian bawahnya. Nah,
dia bakalan memadat maksud saya. Nah, jadinya perbandingannya silahkan teman-teman gunakan 1:0,5 banding 1. Lalu kita cek perbanyakan akarnya ataupun jumlah akarnya. Kita lihat kalau dengan media tanam seperti itu, ini dia teman-teman. Ini dia. Bagusnya itu seperti ini teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat, ini media tanam yang di dalamnya tadi, dia tidak banyak sekam kayunya. Sedangkan dia lebih dominan pada jumlah tanah hitam dan sekam padinya seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat akarnya sampai panjang seperti ini, kurang lebih 30 cm, sedangkan jumlah daunnya aja ataupun tinggi batangnya aja belum sampai setinggi akarnya. Ini dia. Oke. Jadi teman-teman, itu adalah ilmu, mungkin kalau di Anthurium itu adalah ilmu yang paling dasarnya. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya juga pengen teman-teman berhasil di tanaman Anthurium ini, karena kemarin awal-awal saya coba media tanamnya dengan tidak memiran komposisinya. Saya buat komposisi 1:1 semua. Ternyata pertumbuhannya relatif lebih lama teman-teman dibandingkan dengan formula komposisi yang saya gunakan ini tadi gitu. Jadinya silahkan teman-teman coba kalau teman-teman punya tanaman Anthurium. Kalau nanti ada perbedaannya yang signifikan ataupun sedikit, silahkan teman-teman komen. Yang dapat saya pastikan bahwa itu mungkin nanti keberhasilan saya memberitahu formula ini kepada teman-teman gitu. Jadi ini adalah tahap awal ataupun yang paling dasar tentang media tanam Anthurium. Silahkan teman-teman langsung coba. Walaupun sekarang mungkin teman-teman sudah terlanjur menggunakan media tanam yang lama dan teman-teman merasakan pertumbuhannya memang agak lama, silahkan teman-teman gunakan komposisi formula yang saya beri ini tadi gitu. Mungkin di video-video selanjutnya kita bakal ngebahas yang lainnya tentang tanaman Anthurium ini dan juga banyak jenisnya. Ini teman-teman bisa lihat dari ketiga jenis ini dia berbeda teman-teman. Jadi dari bentuk daunnya aja dia berbeda. Kalau ini dia jenis Anthurium President. Nanti kalau teman-teman bisa searching di Google, dia termasuk jenis Anthurium yang bunganya sangat-sangat besar teman-teman. Nah, itu dia Anthurium President. Jadi itu adalah pembahasan kita di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba dan nggak kalah lupa juga teman-teman share ke teman-teman. Mana tahu nanti berguna juga untuk teman-teman yang lain. Dan makin banyak juga yang follow YouTube kita ini, bisa makin berkembang. Dan saya juga ingatkan kalau teman-teman mau beli ataupun order tanaman, silahkan order di kita. Linknya ada di biografi kita, ada di deskripsi juga. Atau teman-teman boleh langsung kunjungi Shopee kita di Carolina Flowers. Teman-teman bisa dapatkan kalau di Shopee sekarang pada saat video ini dibuat, dia lagi banyak proses yang namanya promo gratis ongkir teman-teman. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan promo tersebut. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat sekali lagi. Silahkan teman-teman share dan sampai jumpa di video selanjutnya.